Selamat datang di ITMJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari ITMJS Official. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi soal SKB atau soal kompetensi bidang peranata komputer bagian kelima. Ini adalah soal HOTS ya untuk bagian yang pertama. Jangan lupa klik subscribe, klik like, klik tombol lonceng untuk membantu dan mengembangkan channel ini. Soal yang pertama, alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan dengan segmen yang berbeda adalah A. Router, B. Switch, C. Hub, D. Access Point, E. Komputer. Router adalah sebuah hardware atau alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih dengan segmen yang berbeda. Jadi bisa dilihat soal sini, alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan dengan segmen yang berbeda. Seperti penjelasan di bawah, itu adalah router. Jadi jawabannya adalah A. Sedangkan switch itu adalah untuk menghubungkan komputer ya, yang satu dengan yang satunya, atau komputer yang satu dengan yang lain, sama dengan hub, fungsinya sebagai central node. Kalau access point ini fungsinya adalah untuk memancarkan sinyal, sedangkan komputer ini ya komputer pribadi ya, yang kita pakai untuk bekerja, seperti mengetik dokumen, buat presentasi dan yang lain. Next, berikut adalah fungsi dari firewall, yaitu A. penghubung antara dua jaringan yang berbeda, B. mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan, C. penghubung antara dua jaringan ke internet dan menggunakan satu IP, D. program yang melakukan request terhadap konten dari internet ataupun intranet, E. penghubung komputer ke internet. Jadi jawabannya adalah B. Firewall itu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas dalam jaringan, seperti memfilter ya. Artinya memfilter itu menyaring data yang masuk, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Itu adalah fungsi dari pada firewall. Kalau yang A ini menghubungkan antara dua jaringan, itu fungsi router tadi ya. Kalau untuk menghubungkan antara dua komputer ke internet menggunakan satu IP, ya ini enggak ada. Kemudian program yang melakukan request terhadap konten dari internet, ini biasanya fungsi daripada proxy. Penghubung komputer ke internet, nah ini biasanya modem ya. Jadi jawabannya adalah B. mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Next, software yang ditanamkan pada sebuah komputer untuk menerjemahkan bahasa komputer merupakan pengertian dari A. firmware, B. brainware, C. hardware, D. software, E. freeware. Firmware adalah sebuah program yang ada pada sebuah komputer, berarti ditanamkan ya di komputer, yang berfungsi sebagai penerjemah ya, menerjemahkan bahasa komputer. Kalau brainware itu orang yang menggunakan komputer, hardware itu perangkat keras, software itu adalah perangkat lunaknya, sedangkan freeware itu adalah
program yang free, yang bebas untuk digunakan. Jadi di sini adalah software yang ditanamkan untuk menerjemahkan bahasa komputer ya. Itu adalah firmware. Jadi jawabannya adalah A. Next. Net mask yang dapat digunakan pada IP kelas B adalah A 255.0.0.0, B 255.255.0.0, C 255.255.255.248, D 255.255.255.0, E 255.254.0.0. Jadi net mask daripada IP kelas B itu adalah 255.255.0.0, di mana IP kelas B dapat menampung atau menghubungkan komputer sebanyak 16.536 host. Atau kelas IP B ini sering disebut dengan per 16 ya. Jadi subnet masknya adalah 255.255.0.0. Next. Jenis topologi yang memiliki node tengah sebagai pusat penghubung dari suatu jaringan adalah topologi A. Topologi bus, B. Topologi ring, C. Topologi tree, D. Topologi star, E. Topologi mesh. Topologi star atau bintang adalah topologi yang menggunakan switch yang berfungsi sebagai node tengah sekaligus pusat jaringan. Apabila switch ini mati atau terganggu, maka jaringan tidak dapat berjalan. Jadi jawabannya adalah D. Kalau topologi bus itu yang memanjang ya, seperti bentuk bus kan panjang ya, ada satu buah kabel tunggal. Kalau ring itu melingkar, tree itu seperti pohon, ada ini batangnya, ada cabangnya ya, ada nutnya, dia titik nutnya itu batangnya, kemudian dari batang itu ke cabang-cabang lagi ya. Kemudian topologi star ya, ini tadi topologi yang di tengahnya ada switchnya ya, sebagai pusat jaringannya untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Topologi mesh itu adalah topologi yang hubungan tanpa putus, berarti ketika terhubung ke komputer yang lain itu ada jalur backupnya atau jalurnya itu lebih dari satu. Jadi jawabannya ini adalah D. Jadi node tengahnya itu adalah switch atau hub. Next. Sebuah program tambahan yang berfungsi sebagai alat mempermudah penggunaan PC disebut, PC itu personal komputer ya, atau komputer. A. Sistem operasi, B. Program paket, C. Bahasa pemrograman, D. Software aplikasi, E. Firewall. Software aplikasi atau SA adalah sebuah program yang berfungsi sebagai alat bantu brainware atau orang ya, manusia ya, agar lebih mudah untuk menggunakan komputer. Jadi jawabannya adalah D. Kalau sistem operasi itu bukan ya, itu adalah OS seperti Windows 7, 10. Kemudian program paket, ini enggak ya, paket-paket program, bahasa pemrograman enggak ini ya. Ini adalah sebuah software sebuah bahasa ya, yang digunakan untuk membuat sebuah program atau perangkat lunak. Kalau firewall ini seperti soal sebelumnya ya, yang awal tadi, bahwasannya ini adalah berfungsi untuk mengontrol ya, mengontrol dan mengatur daripada jaringannya. Jadi jawabannya adalah D. Next.
Berikut ini adalah contoh-contoh media transmisi yang menggunakan kabel kecuali. Kecuali ya, berarti yang bukan menggunakan kabel. A. Fiber optik, B. Wireless, C. STP, D. Koaksial atau coax atau BNC, E. UTV. Jadi wireless merupakan media transmisi nirkabel atau tanpa kabel pada jaringan. Jadi jawabannya adalah B. Kalau fiber optik itu media transmisi menggunakan kabel ya, terdiri dari serat optik ya, buat dari kaca. Kemudian STV itu kabel jaringan juga ya, itu untuk digunakan di outdoor. UTV juga kabel jaringan digunakan untuk yang indoor. Koaksial juga kabel jaringan ya. Ini biasanya digunakan untuk topologi bus. Jadi yang bukan transmisi menggunakan kabel itu adalah wireless, karena dia itu tanpa kabel, biasanya menggunakan sinyal. Next, protokol umum yang sering digunakan oleh mail server adalah kecuali, berarti yang bukan ya. A. SMTP, B. POP3, C. IMAP, D. TCP/IP, E. semua benar. Jadi sebuah protokol umum yang digunakan dalam mail server itu biasanya adalah SMTP, IMAP, dan POP3. Jadi yang A SMTP, yang B POP3, C IMAP itu ya, protokol ya yang sering digunakan oleh mail server. Sedangkan TCP/IP itu bukan ya. TCP/IP itu protokol yang digunakan untuk pengalamatan ya, alamat pada sebuah komputer yang terhubung dalam jaringan. Jadi jawabannya adalah D, karena ada kata kecuali. Kecuali. Next, server yang berfungsi sebagai pemberi akses atau pertukaran transfer data antara dua komputer adalah A. Mail server, B. DHCP server, C. FTP server, D. Web server, E. NTP server. FTP server merupakan sebuah program server yang dapat memberikan akses atau pertukaran transfer file atau data antara dua atau lebih komputer. Jadi di sini jawabannya adalah C, ya, yang untuk server yang berfungsi sebagai pemberi akses atau pertukaran file ya antara dua komputer atau lebih itu adalah FTP. FTP adalah File Transfer Protocol. Kalau mail ini surat elektronik ya, itu mail server. DHCP ini pemberi IP secara otomatis atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Web server ini ya biasa ya, fungsi sebagai web server ya, biasanya untuk memanggil HTTP ya, HTTP ataupun HTTPS yang nanti diakses melalui browser. NTP ini adalah sinkronisasi waktu itu, atau sering disebut dengan Network Time Protocol. Jadi untuk mensinkronkan waktu antara komputer klien dengan komputer server. Jadi komputer klien itu akan mengikuti waktu sesuai dengan yang di server. Jadi jawabannya adalah C untuk pemberi akses atau pertukaran transfer ya pada server ya. Next, program yang melakukan request terhadap konten dari internet ataupun intranet adalah fungsi dari A. Proxy, B. Firewall, C. NAT, D. Router, E. Pro FTP, D. Proxy merupakan sebuah program yang melakukan request terhadap paket-paket konten dari internet maupun intranet. Jadi jawabannya adalah A.
Kalau firewall itu tadi kan untuk mengatur dan mengontrol daripada jaringan. Kalau NAT itu adalah network address translation, yaitu untuk mentranslate ya, untuk mentranslate atau memberikan akses komputer yang ada di bagian lokal agar bisa mengakses internet. Itu fungsi daripada NAT ya, mentranslate dia. Kalau router ini untuk menghubungkan dua jaringan dengan segmen yang berbeda atau dengan network yang berbeda. Pro FTP ini merupakan paket program yang ada pada server. Ini biasanya untuk pemberian akses atau pertukaran file. Ini sering disebut biasanya untuk FTP ya, File Transfer Protocol. Jadi jawabannya adalah A, proxy, yang untuk melakukan request terhadap konten dari internet ataupun intranet, yang artinya ketika kita sudah pernah mengakses alamat website tersebut, maka ketika akan kita mengakses, kita tidak langsung mengakses lagi dari sumbernya, tapi itu sudah tersimpan di komputer kita, yaitu dilakukan oleh proxy. Terima kasih sudah berkunjung di channel ITM JS Official. Sampai ketemu pada pembahasan soal-soal SKB berikutnya. Sukses untuk ujian CPNS kompetensi bidangnya. Jangan lupa klik subscribe, like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru dari kami. Terima kasih. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.